Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fajar Siddiq Nugraha di pembelajaran Penjas. Kali ini kita akan mempelajari tentang aturan sepak bola. Nah, aturan ini sangat penting untuk dipahami oleh teman-teman semua ya, para pelajar, agar teman-teman bisa mencerdaskan satu sama lain, bisa mencerdaskan warga sekitar untuk mengetahui aturan sepak bola ini. Nah, terutama untuk para atlet sepak bola, teman-teman harus tahu aturan yang sebenarnya seperti apa agar tidak terjadi protes yang tidak diinginkan gitu. Jadi sebelum teman-teman melakukan atau melaksanakan pertandingan sepak bola, teman-teman sendiri sudah mengetahui peraturan sepak bola itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman semua di sini saya harap teman-teman sudah mulai fokus ya untuk pembelajaran Penjas kali ini, dan juga teman-teman harus meniatkan diri untuk niat penuh mempelajari Penjas ini, dan lupakan hal di luar sana. Kita fokus dulu untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, sebelum masuk ke materi inti, marilah kita berdoa dulu agar di pembelajaran Penjas kali ini tentang aturan sepak bola bisa diberikan kelancaran dan teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk teman-teman semua yang ada di video ini, yang melihat video ini, nanti bakal saya berikan forum diskusi untuk teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti saya bakal share linknya di deskripsi. Ntar teman-teman bisa bertanya atau melakukan diskusi di link tersebut. Oke, kita masuk ke materi. Peraturan permainan adalah suatu aturan yang mengatur jalannya sebuah permainan atau pertandingan agar terciptanya rasa adil. Tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan, dan supaya jalannya permainan atau pertandingan lebih teratur ya. Dalam sepak bola juga membuat kebijakan untuk membuat peraturan permainan sepak bola, yaitu FIFA, Federation International the Football Association. Dalam bukunya yaitu Law of the Game ya, LOTG. Kalau teman-teman boleh tahu, itu buku-buku tentang peraturan di setiap cabang olahraga gitu. FIFA tahun 2008 ayat 4. Peraturan yang ada dalam Laws of the Game sifatnya baku dan tidak dapat dirubah oleh pihak manapun, dan hanya FIFA sendiri yang dapat merubahnya. Apakah peraturan setiap pertandingan, kemudian menambahkan atau menghapus peraturan-peraturan agar permainan sepak bola menjadi lebih menarik. Nah, jadi peraturan itu tidak hanya begitu saja ya, tidak, karena FIFA selalu mengevaluasi peraturan tersebut gitu. Dan dalam peraturan permainan sepak bola terdapat 17 pasal yang mengatur jalannya satu permainan. Dari mulai pasal 1 sampai 6 yang menjelaskan tentang perlengkapan dan yang berikutnya pasal 7 sampai 17 yang menjelaskan tentang aplikasi di lapangan. Penjelasannya menurut Laws of the Game FIFA tahun 2008 ya, ayat 4 adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan pasal 1 sampai pasal 17 saja. Ini merupakan bagian pondasi untuk teman-teman bisa mengetahui intinya seperti apa. Masih banyak pasal-pasal yang lain yang lebih rinci gitu ya, tetapi saya bakal memberikan garis besarnya saja. Pasal pertama nih, lapangan permainan. Lapangan permainan ini harus berbentuk 4 persegi panjang dan ditandai dengan garis-garis gitu ya. Nanti saya bakal kasih contohnya di samping saya. Itu merupakan gambar lapangan yang harus dilaksanakan ya. Jadi garis samping harus lebih panjang dari garis gawang. Lapangan sepak bola juga berukuran internasional, memiliki panjang lapangan 100 sampai 110 meter dan lebar lapangan 64 sampai 75 meter. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau misalnya saya bikin lapangan tetapi ukurannya kurang dari ukuran tersebut, itu bisa disebutkan lapangan sepak bola ya. Tetap teman-teman main sepak bola, tetapi tidak memenuhi aturan FIFA. Jadi untuk pertandingan resmi semuanya harus memenuhi aturan FIFA. Ya minimalnya 100 sampai 110 meter.
Nah, lapangan sepak bola ini ditandai dengan garis-garis yang berukuran tidak lebih dari 12 cm. Jadi garis-garis putih itu ya, yang ada di pinggir-pinggir itu tuh garisnya kurang lebih tidak lebih dari 12 cm ya. Lapangannya juga dibagi dua bagian oleh sebuah garis tengah. Yang tengah memiliki lingkaran tengah yang berukuran 9,15 meter. Lapangan sepak bola juga harus memiliki daerah gawang yang berukuran 5,5 meter dan daerah penalti yang berukuran 16,5 meter. Jadi kan sering banyak yang bilang nih, tendangan 16 pas. Nah, tendangan tersebut adalah tendangan penalti dengan memiliki titik penalti yang berjarak 11 meter dari garis gawang. Nah, lalu yang berikutnya ada pasal kedua, yaitu pembahasan tentang bola nih. Bola yang digunakan harus berbentuk bundar atau bulat ya, harus bulat, nggak bisa kotak atau yang lain karena sudah ada aturannya. Dan harus terbuat dari kulit atau bahan lain yang sesuai gitu. Lingkaran tidak lebih dari 70 cm dan tidak kurang dari 68 cm. Mempunyai berat sekitar 410 sampai 450 gram. Dan tekanan udara 0,6 sampai 1,1 atmosfer. Nah, yang berikutnya ada pasal 3 yang menjelaskan tentang jumlah pemain. Di sini suatu permainan sepak bola itu dimainkan oleh dua tim. Masing-masing tim paling banyak terdiri dari 11 pemain dan satu diantaranya menjaga gawang. Suatu pertandingan tidak boleh dimulai apabila pemain dari salah satu tim kurang dari 7 orang. Jadi apabila kurang dari 7 orang, tim tersebut tidak bisa melaksanakan pertandingan. Minimal itu 7 orang. Lalu yang berikutnya ada pasal 4, merupakan perlengkapan pemain. Perlengkapan dasar atau utama yang wajib dipakai oleh seorang pemain terdiri dari baju pertandingan ya, baju kaos, jersey, atau kemeja olahraga, celana pendek, kaos kaki, pelindung tulang kering pada kaki, decker ya yang selalu kita ketahui decker, dan sepatu. Dengan catatan, dalam satu tim warna kaos harus sama dan penjaga gawang memakai warna kaos yang berbeda dengan pemain yang lainnya. Yang berikutnya ada pasal 5 tentang wasit. Setiap pertandingan sepak bola dipimpin oleh seorang wasit yang wewenangnya mutlak dalam menegakkan peraturan permainan pada pertandingan, di mana ia ditugaskan untuk mengambil keputusan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan permainan, termasuk ada atau tidaknya sebuah gol dijaringkan dan hasil suatu pertandingan adalah final. Jadi keputusan wasit semuanya mutlak. Pasal 6 merupakan pembahasan tentang asisten wasit. Setiap pertandingan sepak bola, wasit dibantu oleh 2 orang asisten wasit yang ada di pinggir tuh ya, atau yang kita biasa sebutnya hakim garis, yang bertugas untuk mengawasi atau mengamati jalannya suatu pertandingan sesuai dengan peraturan permainan. Selain membantu wasit utama, wasit hakim garis atau asisten wasit pun memiliki tugasnya masing-masing, yaitu mengamati jalannya suatu pertandingan ya, sambil mengambil keputusan juga. Lalu yang berikutnya ada pasal 7 mengenai lamanya pertandingan. Pertandingan sepak bola berlangsung selama 2 babak. Setiap babaknya memiliki waktu 45 menit dengan waktu istirahat 15 menit setiap babak. Berikutnya ada pasal 8 yaitu memulai kembali permainan. Kick off adalah suatu cara untuk memulai permainan. Kick off juga dilakukan apabila terjadinya gol dan pada permulaan babak kedua. Pasal 9 membahas tentang bola di dalam dan di luar lapangan. Bola berada di luar permainan apabila bola sepenuhnya melewati garis gawang atau garis samping, baik berada di tanah atau di udara. Dan apabila permainan diberhentikan oleh wasit, bola dikatakan dalam permainan apabila bola tidak keluar lapangan. Pasal 10 membahas tentang cara mencetak gol. Di dalam permainan sepak bola, gol tercipta bila bola sepenuhnya melewati garis gawang, di antara kedua tiang gawang dan di bawah mister gawang. Jadi kan tiang tuh bentuknya persegi panjang tetapi putus tuh di bawahnya. Jadi bola melewati garis yang di bawah mister dengan di samping mister baru bisa disebut sah ya, asalkan sebelum itu terjadi pelanggaran terhadap peraturan permainan yang dilakukan oleh tim yang memasukkan gol. Jadi tidak ada pelanggaran terlebih dahulu itu bisa dinyatakan gol. Karena kalau misalnya ada pelanggaran terlebih dahulu itu masuknya pelanggaran. Pasal 11 mengenai offside. Di dalam permainan sepak bola juga, bila seorang pemain berada pada posisi offside, itu bukan merupakan satu pelanggaran gitu. Seorang pemain berada pada posisi offside jika pemain tersebut berada lebih dekat dengan garis gawang lawan daripada bola dan pemain lawan yang kedua terakhir. Seorang pemain dikatakan tidak berada dalam posisi offside
jika dia berada pada daerah permainannya sendiri atau dia sejajar dengan pemain lawan yang kedua terakhir. Dan tidak dikatakan offside apabila pemain tersebut menerima bola dari tendangan gawang, lemparan ke dalam, dan tendangan sudut. Jadi offside ini berlaku ketika setengah lapangan ke depan atau yang disebut bagian penyerangan, dan di situ akan diberlakukan offside ketika penyerang melewati dua sisa dari lawan ya, jadi tersisa satu, itu bisa dinyatakan offside gitu. Dan kalau misalnya bola corner, tendangan gawang, terus bola throw in, itu tidak ada offside, tidak berlaku pada saat itu. Nah, lalu pasal 12 mengenai pelanggaran dan kelakuan tidak sopan. Dalam pelanggaran terdapat dua bentuk, yaitu pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tendangan bebas langsung diberikan kepada tim lawan jika seorang pemain melakukan tindakan pelanggaran seperti menendang atau mencoba menendang lawan, menjegal atau mencoba menjegal lawan, melompat ke arah lawan, menabrak lawan, memukul atau mencoba memukul lawan, mendorong lawan, men-tackle atau menyerang lawan, menahan atau memegang lawan, meludahi lawan, dan memegang bola dengan sengaja, kecuali bagi penjaga gawang dalam daerah penaltinya sendiri. Tendangan bebas tidak langsung diberikan pada tim lawan apabila penjaga gawang mengambil waktu lebih dari 6 detik ketika menguasai bola di tangannya, menyentuh bola kembali dengan tangannya setelah dilepaskan, dan penguasaannya dan bola tidak disentuh atau menyentuh pemain lain, menerima dengan tangannya ketika teman satu tim sengaja menendang bola kepadanya, back pass itu namanya, dan menerima bola dengan tangannya dari lemparan ke dalam dari teman satu timnya. Dan untuk pemain yang lainnya adalah bila bermain dengan cara berbahaya, menghalangi atau merintangi pergerakan lawan, dan menghalangi penjaga gawang untuk melepaskan bola dari tangannya. Dalam pelanggaran juga, seorang pemain bisa diberi peringatan oleh wasit dengan menunjukkan kartu kuning apabila berkelakuan tidak sportif, menolak dengan perkataan atau tindakan terus-menerus, melanggar peraturan permainan, memperlambat jalannya permainan, tidak ada pada jarak semestinya dalam pemagaran tendangan bebas gitu ya, masuk atau masuk kembali ke lapangan tanpa izin wasit, atau sengaja meninggalkan lapangan permainan tanpa seizin wasit. Selain diberi kartu kuning, seorang pemain bisa diberi kartu merah apabila bersalah karena bermain sangat kasar ya, berkelakuan jahat, meludahi pemain lawan atau orang lain, menggagalkan gol yang dibuat oleh tim lawan, atau menggagalkan peluang terciptanya gol dengan sengaja, menggagalkan peluang terciptanya gol oleh pemain lawan yang bergerak ke arah gawang pemain tersebut melalui suatu pelanggaran yang dapat dihukum dengan tendangan bebas atau tendangan penalti, menggunakan kata-kata atau isyarat yang menghina, melecehkan, atau kasar, menerima peringatan kedua dalam pertandingan yang sama. Lalu yang berikutnya ada pasal 13 mengenai tendangan bebas. Tendangan bebas terbagi dua, yaitu tendangan bebas langsung dan tendangan bebas tidak langsung, direct dan indirect ya. Tendangan bebas langsung, gol dapat tercipta dari tendangan bebas langsung jika bola pada tendangan bebas langsung ditendang langsung masuk ke dalam gawang sendiri, dan tendangan sudut diberikan kepada tim lawan. Nah, tendangan bebas tidak langsung, gol tidak dapat tercipta langsung dari tendangan bebas tidak langsung. Setiap tendangan bebas tidak langsung, wasit memberikan isyarat dengan mengangkat salah satu tangannya di atas kepala. Nah, pasal ke-14 yaitu mengenai tendangan penalti. Sebuah tendangan penalti dijatuhkan terhadap tim yang melakukan salah satu dari 10 pelanggaran yang dihukum dengan tendangan bebas langsung, dan pelanggaran tersebut dilakukan di dalam daerah penalti sendiri pada saat bola masih dalam permainan. Lalu yang berikutnya ada pasal 15 tentang lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam adalah suatu cara untuk memulai kembali permainan. Lemparan ke dalam juga diberikan kepada lawan dari pemain yang terakhir menyentuh bola ketika seluruh bagian bola melewati garis samping, baik menggelinding di tanah maupun melayang di udara. Selain sebuah gol tidak dapat langsung dihasilkan dari suatu lemparan ke dalam. Prosedur lemparan ke dalam adalah sebagai berikut. Menghadap ke lapangan permainan, sebagian dari kakinya berada di atas garis samping atau di luar garis samping, memegang bola dengan kedua belah tangan, melemparkan bola dari belakang melalui atas kepala. Lalu berikutnya ada pasal 16 mengenai tendangan gawang. Tendangan gawang adalah suatu cara untuk memulai kembali permainan.
Tendangan gawang diberikan ketika seluruh bagian bola melewati garis gawang, baik menggelinding di tanah maupun melayang di udara. Sebuah gol yang tercipta dari tendangan gawang ini ke gawang lawan dinyatakan sah apabila terjadi. Pasal 17 mengenai tendangan sudut. Tendangan sudut adalah suatu cara untuk memulai kembali permainan. Tendangan sudut diberikan ketika seluruh permainan atau seluruh bagian bola melewati garis gawang, baik menggelinding di tanah atau melayang di udara. Sebuah gol yang tercipta dari tendangan sudut langsung ke gawang lawan dinyatakan sah. Semua peraturan permainan sepak bola merupakan suatu yang sangat mengikat untuk berjalannya suatu pertandingan di dalam suatu kompetisi sepak bola, dan tidak dapat dirubah dengan semena-mena kecuali pihak yang lebih berwenang, yaitu FIFA. Jadi tidak bisa kita mengubah law of the game secara seenaknya gitu ya, karena hanya FIFA saja yang bisa mengubah peraturan tersebut. Nah, alangkah indahnya gitu ya untuk semua komponen sepak bola, dari mulai pemain, pelatih, manajemen, supporter, wasit sampai pengamat sepak bola mengetahui dan mentaati peraturan. Bahkan masyarakat di sekitar kita bisa memahami apa aturan tersebut ya yang sudah dibuat, dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ini bisa membukakan pikiran, bisa mencerdaskan teman-teman semua mengenai law of the game di dalam sepak bola, dan akan lebih baik khususnya di Indonesia. Pembelajaran hari ini tentang aturan sepak bola saya cukupkan ya teman-teman. Semoga semua yang disampaikan oleh saya bisa dipahami dan bisa dilaksanakan atau direalisasikan di kehidupan teman-teman semua, agar sama-sama bisa mencerdaskan semua masyarakat yang ada di Indonesia khususnya untuk mengetahui tentang aturan sepak bola. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk forum diskusinya nanti saya share link di bawah, dan saya akan berikan ruang diskusi untuk teman-teman bertanya perihal aturan sepak bola. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.